Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'ul asatidz wal ummahat wal mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatidz dan ummahat yang kita hormati dan yang kita muliakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali berjumpa sebagaimana sudah kita buat jadwal bahwa setiap hari di bulan puasa selama kita Ramadan ini, insyaallah setiap ba'da asar kita akan mengkaji kitab Majmu' Mustamil ala arba'i wasail yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid Dahlan. Kitab ini sudah dijelaskan semalam bahwasanya kitab ini dikarang oleh Imam Ahmad bin Zaid Dahlan. Beliau ini salah satu ulama yang masyhur di kalangan santri, ya. Jadi kalau ada santri nggak kenal nama beliau berarti salah. Kemungkinan pertama, dia tidak belajar ilmu nahwu yang nama kitabnya Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan, ada namanya kitab nahwu Mukhtasar Jiddan, Sarah Al-Ajurumiyah, kitab Al-Jurumiyah. Kitab Jurumiyah ini adalah kitab nahwu paling dasar yang seharusnya dipelajari di setiap pesantren. Ya, kalau al-fiyah itu sudah besar itu. Tapi ada namanya kitab Al-Ajurumiyah di syarah. Nama syarahnya, salah satu syarahnya itu Mukhtasar Jiddan yang dikarang oleh Ahmad bin Zaid Dahlan. Dalam kitab ini dia menulis risalah. Risalah itu apa namanya? Surat. Mungkin beliau sambil merenung, sambil menung. Begitulah para ulama. Ibarat apa nih? Ibarat membuat status. Kita kan membuat status, sudah ada foto. Dipikirkanlah kalimatnya tentang Allah. Jadi Ahmad Zaid Dahlan ini, Al-Imam Syekh Ahmad Zaid Dahlan ini terbuatlah satu kitab yang di dalam kitab itu disebut Majmu' Mustamil ala arba'i wasail. Risalah yang pertama itu berkenaan tentang al-jujri antar isolat, celaan atau hinaan, peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat.
Semalam pertama Ustaz Muhyiddin sudah menjelaskan apa hukuman, apa akibat bagi orang yang meninggalkan sholat. Dilanjut Ustaz Ulum, dilanjut Ustaz Haris, terakhir semalam Ustaz Artinya sudah banyak, sudah jelas pembahasan bahwasannya meninggalkan sholat itu merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh Allah dan Rasul. Semalam sudah disebutkan apa hukumannya, apa akibatnya, sudah. Itu pun gak tobat, masih sembarangan, masih bisa meninggalkan sholat. Apa yang harus disebutkan sama dia? Wal miyazu bizan. Nanti di sini ada lagi nanti. Kita menyambung dan masih berkaitan tentang apa sih akibat orang yang meninggalkan sholat itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita menyambung tadinya, ummati ummatun marhumatun. Umatku, kata Rasulullah, kita umat Rasulullah adalah umat yang dirahmati, umat yang disayang, umat yang penuh dengan kasih sayang. Umatku itu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kasih sayang Allah dengan umat Rasulullah berbeda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Kita spesial, walaupun kita umat terakhir, tapi kita mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Kalau kalian baca nanti, mungkin kita usahakan nanti kita baca nanti, ada namanya kitab Khosais Ummatil Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Gurunya Abu Syekh Ali Akbar Makmum mengarang sebuah kitab, ada sedikit tebalnya. Nanti kita nanti sama ada sedikit kitab tebal, hampir 500 halaman. Di situ membahas khusus tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu. Ada banyak sebenarnya. Salah satunya itu biar bisa contohkan. Umat Nabi terdahulu ketika berbuat dosa, ketika mereka mengingkari Allah, ketika mereka musyrik terhadap Allah, maka cara bertaubat umat-umat terdahulu, khususnya umat Nabi Musa atau Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, itu cara bertaubatnya itu tahu bagaimana? Bunuh diri. Kau mau bertobat, boleh bertobat, tapi kau bunuh diri. Kita tidak. Ketika kita musyrik misalnya, aduh capek kali Islam ini katanya, udahlah kafir dulu, Islam kafir lah. Setelah jadi kafir dia besok tobat, Allah saya nak lupa jadi kafir, jadi Islam aja lah katanya. Baca syahadat, selesai dengan bertobat yang sungguh. Itu satu. Yang kedua, umat Nabi terdahulu, umat dahulu, ini secara simpel aja ya, dan masih banyak sebenarnya. Kalau ada terkena najis antara pakaian atau jisim mereka, bagian tubuh mereka itu, kalau kita bagaimana mensucikannya? Cukup dicuci, dibersihkan dengan air yang suci. Umat Nabi terdahulu tidak. Kalau terkena najis misalnya, maka cara membersihkannya itu dengan dipotong. Misalnya kena pakaiannya najis, kalau ini tinggal cuci, mereka tidak dipotong. Bahkan misalnya terkena najis tangannya misalnya, maka nggak bisa ini dicuci, suci enggak, dipotong, baru bisa suci.
Enak nggak jadi umat Nabi Muhammad? Enak. Ini dimulai nanti baru dibuatnya. Kok sudah enak masih mau lagi meninggalkan sholat? Kalau sudah enak jadi umat Nabi Muhammad, kok nggak bisa mentaati Nabi Muhammad? Ya, itu satu. Yang kedua, ummati ummatun marhumatun. Umatku adalah umat yang dirahmati. Kita orang-orang mukmin adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempunyai asma Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ustaz, apa sih perbedaannya? Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah mencakup seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik dia orang kafir, baik dia orang muslim, baik dia binatang, baik dia tumbuh-tumbuh, mencakup kasih sayang Allah. Jadi jangan heran, Ustaz, saya sudah taat kepada Allah, saya sudah sholat 5 waktu berjamaah, sholat duha, tapi kok saya tidak kaya-kaya, kok hidup saya tetap sengsara. Sedangkan si bulan, misalnya ada kawannya orang kafir, dia kafir Ustaz, tapi hidupnya senang, tenang. Ingat, kita mempunyai sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Kasih sayang Allah khusus orang-orang mukmin ketika di akhirat kelak nanti. Orang kafir ketika mati, wah, masih neraka. Kita tidak. Kita rupanya mendapatkan nanti rahmatnya Allah di akhirat. Itulah yang disebut dengan Rahim. Kasih sayang Allah di akhirat khusus orang-orang yang beriman. Maka jangan heran, kau sama Allah gak adil, Allah gak adil sama aku. Masa dia gak beriman, masa dia gak sholat, masa dia banyak masanya. Sedangkan aku taat kepada Allah, tapi hidup kok sengsara, aku kok tetap miskin. Ingat, kadang maha adil Allah itu ada nanti di akhirat. Dan itulah yang kehidupan selama-lamanya. Itu yang kita tunggu-tunggu, itu yang kita harapkan. Wala yarfa' anhumul bala illa bil ikhlasi wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim. Atau kama qala Rasulullah. Di kitab ini ya yarfa', tapi Ustaz dapat versi lain yarfa'. Lebih tepatnya yarfa'. Dan Allah tidak akan mengangkatkan suatu bala dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka nanti ikhlas dan mereka berdoa kepada Allah, mereka sholat, dan di antara mereka ada orang-orang lemah. Jadi salah satu syarat diangkatnya bala dari suatu tempat itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW, adalah harus ada di tempat itu ada orang yang sholat. Kalau ada misalnya di sini, dalam satu kampung misalnya tak ada orang lagi yang sholat di situ, maka tunggulah ajab Allah, tunggulah bala Allah di situ akan turun. Tapi kalau masih ada orang di situ yang sholat, ada di situ yang selalu mengharap ridha Allah, berdoa, maka insya Allah bala akan tertolak dari satu tempat tersebut. Wa qad ja'at ahaditsun katsiratun tadullu ala kufri tarikis shalat. Dan kata Sadiq, kata Ahmad Zaidah, Syekh Ahmad Zaidah katanya, telah datang banyak hadis telah datang akan kekafiran, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat bisa dikategorikan orang-orang yang kufur. Bahaya kan? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja
sholat. Alah, besok di kodok masih ada kok kodok. Besok boleh mati aku. Maka dialah termasuk salah satu orang yang dikatakan musallin kufri ala kufri tarikis sholat, termasuk golongan orang kafir. Siapa itu? Meninggalkan sholat. Wa qad bi'a katsirun minas sahabati minhum Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, wa Abu Hurairah, wa bin Mas'ud, wa bin Abbas, wa Jabir bin Abdullah, wa Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu semua para sahabat itu sepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dikategorikan orang kafir. Itu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, bin Mas'ud, bin Abbas, dan banyak. Wa tabi'ahum katsirun minas salafi minhum al-Imam Ahmad bin Hanbal, wa Isa bin Rawaiha, wa Abdullah bin Ibnu al-Mubarak, wa An-Nakhai, wa jama'atun katsirun. Dan dari para ulama itu banyak yang sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat itu masuk dalam golongan kafir. Fanahikum ya ikhwani, kata Muslim, wahai saudaraku, perhatikanlah hadis-hadis yang menunjukkan atas kekafiran salat itu banyak dari golongan sahabat dan banyak juga dari golongan para ulama. Bimuqtadaha, dengan melaksanakannya. Walau lam yakun min tarikis salati illa a'raduhu an maulah. Kalau sekiranya ada orang yang meninggalkan sholat, maka ia termasuk i'raduhu anil maulahu. Dia termasuk orang yang berpaling dari Tuhannya. Alladzi khalaqahu fasawwahu adalahu wa rabbahu, yang telah menciptakannya, yang telah mendidiknya, wa at'amahu dan yang telah memberi makannya, wa saqahu dan telah memberi minum kepadanya, wa adkhalahu sabilan najah dan yang telah memberikannya kepada jalan keselamatan. Fa kaifa yatiqu bihadzal ajili ad-dha'ifi al-zalimi al-ya'iz ar-rabb al-karim. Maka bagaimana mungkin seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang hina, kita ini hamba yang hina, kita ini hamba yang lemah, tak ada kekuatan kita kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin seorang hamba yang hina, yang lemah bisa meninggalkan sholat, sedangkan Allah itu memberi makan? Kira-kira kalau nggak Allah kasih kita makan, ada nggak makan di dunia ini? Ada. Kita bisa bernapas sekarang itu karena Allah Subhanahu. Kita bisa sekarang ketawa, ketiwi, apalagi makan, minum, puasa, semuanya ini semua karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Terus Allah perintahkan sholat, bagaimana pula kita nggak melaksanakan sholat? Wa yatimu syaitanir rajim, dan dia mentaati, dan dia taat terhadap perintah syaitan. Siapa itu syaitan? Akhraja minal jannati abahu wa ila sabilil halakati da'ahu. Syaitan itu adalah orang yang mengeluarkan kakek moyang kita dari surga. Siapa itu? Nabi Adam alaihi salam. Dan dia membawa jalan yang celaka kepada kita. Kita tahu, siapa yang nggak tahu setan itu bawa jalan yang celaka? Siapa yang nggak tahu di sini bahwasanya syaitan iblis itu mengeluarkan Nabi Adam dari surga? Ada yang nggak tahu? Tahu
syaitan, dan mengikuti segala apa yang diperintahkan syaitan, dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama akbaha mas'ahu wa ma a'zama balwahu wa ma asbasabahu wa masahu wa ma akhbata sirruhu wa najahu. Maka betapa buruk usahanya, betapa besar celakanya orang yang meninggalkan sholat. Ini peringatan. Fawailun kata Rasul. Celakalah kalian. Celakalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Fabadiru ikhwani rahimakumullah, kata Rasul. Maka segeralah wahai saudara. Dia mengajak pakai ikhwani. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mengajak kita, wahai saudaraku semuanya, inda sima'il adhani ila ta'atir rahman. Ketika engkau mendengar azan untuk taat kepada Allah, ketika suara si A'ab berbunyi Allah, mana cara azannya? Azan si A'ab, maka bersegeralah, bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Tapi ini berat memang. Berat tidak? Berat tidak? Ya berat lah. Karena di kiri kita ini ada setan bui. Bentar lagi. Masih aja si Aham itu lama, 5 menit itu. Udah selesai aja, bentar lagi. Masih sholat sunnah itu santai. Nah, kata setan ini, udah selesai apa? Udah komat? Nanti masih ada orang yang masuk. Kita nanti jamaah aja sama orang-orang yang masih begitu. Kata setan. Terus udah selesai berjamaah, udah selesai baca surah Al-Waqiah, masih tidak tamat. Maghrib itu jam 6:40, masih 2 jam lagi, santai, masih bisa kau jogging-jogging atau main handphone. Masih bisa 2 pelat lagi, kata main ML, kata Ustaz Munir semalam. Ya, main ML masih bisa itu. Tenang kau, tanggung, sabar. Dan itulah yang kita ikuti. Itulah yang kita sering laksanakan. Wal'iyadu min wahzaru ayyuhliyakum syaitan wa yaqnasiyakum bittaqasuli wattawani fa innal khizi wal khusran. Kata musannif, wahai saudaraku, ketika datang azan maka bersegeralah untuk taat kepada Allah, dan hati-hatilah, katanya, wahzaru, dan hati-hatilah. Apa yang harus diperhatikan itu? Yuhliyakumus syaitan, atas pengalihan syaitan. Ketika datang azan tuh ada niat itu dalam hati untuk melaksanakan sholat. Ketika datang azan, sudah ada azan, ayo sholat. Tapi datang syaitan itu, tunggu dulu, masih azan, 5 menit lagi, katanya. Itulah setan itu, dialihkan itu pikiran ini, dialihkan, sampai kita meninggalkan. Wayam nasiyakum bittaqasul, dan yang mengajari kalian, membidik kalian, mengajak kalian supaya kalian malas, wattawan, dan lambat, untuk melambatkan waktu untuk melaksanakan sholat. Fa innal khizya wal khusran, ketahuilah maka sesungguhnya pengalihan syaitan itu, malas ketika melaksanakan sholat itu, memperlambat waktu sholat itu, al-khizyu wal khusran, merupakan kehinaan dan kerugian. Kita juga yang merugi. Enggak kau sembah Allah, enggak berkurang kekuasaan Allah itu, enggak kita sembah Allah, enggak ada yang sembah Allah di dunia ini, di sana enggak berkurang kekuasaan Allah itu. Ente salat, maka ente termasuk orang-orang yang beruntung. Sama itu semalam misalnya, ketika Ustaz berbicara tentang sholawat. Sholawat yang kita baca itu bukan berarti kita mendoakan Rasulullah supaya selamat, tidak.
itu kembali kepada kita. Kalau kata Musa, bagaimana mungkin seorang hamba, seorang umat yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan dosa, mendoakan orang yang sudah dijamin masuk surga, yang tak mempunyai dosa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin pula ketika kita sholat seolah-olah kita membantu Allah? Tolol. Kalau ada beranggapan, sholat aku supaya kekuasaan Allah itu makin tinggi. Sorry kata. Wa'alamu ma'asyiral ikhwani, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, waffaqakumullahu wa hadakum, Allah telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, annahu yalzamukum wa yata'ayyanu 'alaikum am'an. Lagi-lagi dengar. Ini lagi-lagi. Ini nanti catat, ini sampai kalian mati, sampai kalian catat ini lagi-lagi. Annahu yalzumukum wa yata'ayyanu 'alaikum. Sesungguhnya wajibkanlah, wajib bagi kalian wahai laki-laki, amru nisaikum wa auladikum bis-shalah, memerintahkan istri-istri kalian dan anak-anak kalian untuk melaksanakan wajib bagi kalian memerintahkan istri kalian dan anak-anak kalian untuk sholat. Muru auladakum bis-shalah wa huwa sittun, kata Rasulullah. Suruhlah anak kalian itu sholat ketika berumur 6 tahun. 6 tahun anak sudah disuruh untuk melaksanakan sholat. Wadribuhu, dan pukul mereka ketika umur 9 tahun. Anak-anak aja, anak-anak dipukul kata Rasulullah. Kalau meninggalkan sholat, disuruh sholat nggak mau, boleh dipukul. Kalau mereka sudah berumur 9 tahun. Ada santri pesantren belajar agama, umurnya udah mati wajib lah pokoknya dia, udah mimpi basah, dipukul. Ustaz, ham. Waduh sama maaf kata, disuruh sholat ke rumah mak dia, datang mamanya, iya Ustaz, ngapain harus pakai dipukul? Mamanya betul, ayahnya betul. Disuruh anaknya sholat, nggak mau. Dipukul, ngadu anaknya sama mamanya. Datang mamanya, ngapain harus pakai pukul-pukul? Toh mama orang tua yang tolol, kalau ada anaknya disuruh sholat nggak mau dipukul, marah dia. Padahal itu perintah Rasul. Tapi jangan pula kalian buat nanti. Ada anak kalian umur 9 tahun, nggak mau dia sholat, kalian ambil bulu jenggot sendiri, matilah. Tidak. Kalau anak kecil itu dikasih kau, udah takut itu, maka sholat dia. Atau ambil misalnya lidi kecil, ambil tangan, udah tahu dia salah. Tapi coba anak 17 tahun, kau katanya pula dibalasnya pula nanti. Ada umur 17 tahun dan 20 tahun disuruh sholat, nggak mau. Kau katanya, apalagi Ustaz muda yang dulu kan, badannya agak lurus. Siripan pula disuruhnya. Contoh, ini contohnya. Iya, ada orang kayak gitu, ada. Dipukul misalnya, ngambil sama mamanya, dibilang mamanya pula dia, dibilang ayahnya pula dia, orang tua. Wal muhafazati 'alaiha fa innahunna amanatullahi indakum, dan jagalah salat mereka, maka sesungguhnya mereka perempuan, istri kalian, anak-anak kalian, suami, laki-laki, nanti kalian punya istri, kalian punya anak, itu amanah Allah untuk kalian. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan peganglah amanah kalian, wa antum ta'lamun, dan kalian orang-orang yang mengetahui.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, ketika seorang suami tidak menyuruh istrinya, tidak menyuruh anak-anaknya untuk melaksanakan sholat, maka dia termasuk orang yang berkhianat akan amanah Allah. Dia termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan akibat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a bi hadisin zikrul ashqiya, dan telah datang hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang celaka. Wa dzakara minhum, dan disebutkan di antara mereka rajulan, seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki lam ya'mur ahlahu bis-shalah. Seorang laki-laki ini tidak menyuruh keluarganya untuk sholat, tidak menyuruh anaknya sholat, tidak menyuruh istrinya sholat. Fa ayyu khairin fi amrillah daini, fa ayyu khairin fi ibra'atillah dini. Maka kebaikan apa yang ada dalam seorang istri yang tidak memiliki agama? Wa ayyu khairin fi rajulin la ya'muru imra'atahu aw bintahu wa ukhtahu bis-shalah. Maka apa kebaikan apa yang diambil dari seorang laki-laki yang tidak menyuruh istrinya, anaknya dan saudaranya sholat? Fa innaha mal'unatun matrudatun min rahmatillah. Sesungguhnya istri, sesungguhnya anak perempuan, sesungguhnya saudari perempuan yang tidak mau melaksanakan sholat ketika dia sudah disuruh, fa innahu mal'unatun, kalian akan dilaknat Allah Subhanahu, dan rahmat Allah akan lari dari kalian. Sudah disuruh suami kalian nanti sholat, yang sholat tak mau aku dah. Maka apa yang bagi kalian mal'unatun, dilaknat. Kalian bisa dilaknat. Ketika kapan? Ketika kalian tidak mau melaksanakan sholat dan disuruh suami kalian, disuruh saudara kalian, disuruh ayah kalian tidak mau sholat. Mal'unatun, kalian terlaknat. Rahmat Allah tak ada sama kalian, lari rahmat Allah dari kalian. Wa idza mata'az zawjaha falyubarikha. Kalau ada seorang suami, dengar, laki-laki perempuan, ketika ada seorang suami menyuruh istrinya salat dan istrinya menolak, falyubarikha, maka ceraikan. Ceraikan, kalian layak diceraikan. Kalau kalian disuruh sholat gak mau, falyubarik, maka lagi-lagi ceraikan istri. Fa innaha aduwwullah wa rasulih. Sesungguhnya dia perempuan yang disuruh sholat tadi gak mau, maka sesungguhnya dia aduwwullah, musuh Allah. Wa ala walihi, ini peringatan. Dan kepada wali perempuan itu, orang tuanya, saudara laki-lakinya, opungnya, la ayyu sa'ida zawjaha, supaya membantu suami tersebut, menolong suami tersebut. Jangan kau bantu dia. Kalau ada perempuan disuruh sholat, disuruh suaminya sholat, gak mau, berhak dia diceraikan, dan berhak, dan dia tidak mendapatkan pertolongan dari walinya. Tak perlu dibela lagi dia. Wa illa dakhala an-nar wastahaqqa syaqatallahi wa alima azabihi. Dan berhaklah bagi perempuan itu dia masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, dan kemarahan Allah dengan azab yang pedih. Fatasha'anu rahimakumullah ala ta'ati rabbikum. Maka saling menolonglah kalian wahai rahmatullah, wahai kaum muslimin muslimat, saling menolonglah kalian terhadap ketaatan
tatasahadu bihadzal amr, dan janganlah kalian terlena malas-malasan dengan perkara ini. Jangan menganggap sepele. Seorang laki-laki tadi, kalian wajib menyuruh anak kalian, suami kalian untuk sholat. Perempuan, istri, ketika suami kalian, ketika saudara kalian, ketika ayah kalian menyuruh kalian sholat, maka kalian tidak mau. Apa yang berhak sama kalian? Cerai. Satu. Yang pertama tadi mal'unatun, dilaknat. Yang kedua matrudatun min rahmatillah, rahmat Allah itu lari dari dirinya. Yang ketiga, seorang suami istri berhak diceraikan. Dan yang keempat, tak ada lagi pembelaan dari wali. Hati-hati. Wallahi, maka demi Allah kata Musa, innahu la yatasahal bi hadzal amr illa man la khaira fihi wa la dina lahu wa haqqat alaihi kalimatul azab. Dan tidak ada yang berhak bagi orang yang tadi sudah disuruh salat gak mau, seorang suami gak mau menyuruh istrinya salat, tak ada lagi yang berhak bagi mereka kecuali kalimatul azab, kecuali yang berhak bagi mereka adalah kalimat azab. Tunggu azab di dunia, azab di akhirat. Apa azabnya? Itu sudah dibahas banyak di sini. Kama qala ta'ala wa haqqa 'alaihimul qawlu fi ummatin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum